Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh mengucap syukur di pagi hari ini karena kita bisa beribadah di minggu ketiga di bulan Januari 2021. Mari kita bangkit berdiri menyambut ibadah bersama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Marilah kita tahbiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Introitus untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Yesaya 50 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Demikian firman Tuhan. Jemaat, mari kita kembali memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1. Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan isi dunia sujud di hadapanmu ya Tuhan, belah sorga menyembah di kau Khalik semesta. Jemaat, kami persilakan duduk kembali.
Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Marilah kita memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kesalahpaham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali memuji Tuhan. Dari SPL nomor 168, Darah-Mu Yesus. Citaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku. Ubahkan daku, ku dijadikan
Tuhan. Darahmu cukup bagiku, membuatku berarti, berharga di matamu. Oh, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita secara demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Gindo Panjaitan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari NKB nomor 14, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan
atas anugerah dan berkat-Mu kepada kami, hingga pada saat ini kami dapat beribadah di minggu ketiga memasuki tahun baru tahun 2021 ini. Engkau menganugerahkan kesehatan jasmani dan rohani, kehidupan jasmani dan rohani, menganugerahkan akal budi hikmat dan segala berkat-Mu Engkau limpahkan bagi kami masing-masing. Demikian juga di dalam peribadatan hari ini, kami mengucap syukur walaupun secara online. Kami percaya Tuhan memberkati kami masing-masing, dan kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu yang akan diberitakan oleh hamba-Mu. Kami mohon urapan-Mu bagi kami, mampukan kami mengerti firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami renungkan, kami lakukan, dan kami saksikan dimanapun kami berada dan beraktivitas. Apabila ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat si iblis yang ingin mengganggu kami di dalam mendengar dan memberitakan firman Tuhan saat ini, kuasa itu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kami semua dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Markus pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan, Bapak Ibu mengikuti dan menyimak di dalam hati. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala dan perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita masuk minggu ketiga tahun baru tahun 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan walaupun masih dalam keadaan virus COVID-19 masih melanda negeri kita, tetapi kita tetap bisa diizinkan oleh Tuhan untuk beribadah walaupun secara online. Dan kita percaya Tuhan memberkati kita, baik yang di gereja maupun yang di rumah yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini. Sekilas tentang virus COVID-19 ini, karena saya salah satu petugas di gugus depan, karena kami ini kan ditugaskan untuk menjaga atau posko di Wisma Atlet di rumah sakit maupun di Wisma Karantina yang ada di Pademangan. Sejak pertemuan di bandara, pertemuan di Bogor dan di Petamburan, itu jumlah orang yang terpapar COVID sangat melonjak sekali. Sehingga di Wisma Kemayoran, baik di rumah sakit maupun di karantina itu hampir tidak tertampung. Saya kebetulan terakhir ke sana tanggal 22 dan 23 Desember, itu hampir setiap 5 menit masuk pasien itu. Bukan satu mobil, bisa 4, bisa 5, bisa 6 satu kendaraan itu. Nah sebelumnya waktu kami di sana bulan 9, bulan 10, karena sudah sangat sedikit yang masuk, bisa dalam 24 jam itu
bisa hanya masuk 26 orang, kita merasa Desember selesai nih gitu. Ternyata bukan, malah semakin melonjak karena memang masyarakat kita banyak yang tidak sadar akan virus COVID ini yang begitu cepat sekali penularannya. Dan di samping itu memang kalau kita mengikuti perkembangannya dari tanggal 23 Maret 2020, saat itu rumah sakit Wisma Atlet diadakan, sepertinya memang kematian itu udah nggak menakutkan, sudah mati-mati aja gitu. Lain seperti selama ini karena jarang orang mati karena penyakit, kayaknya takut sekali menghadapi kematian itu. Kalau sekarang mah kayaknya orang udah biasa ngelihat orang mati, kayaknya kematian itu udah hal yang biasa. Nah cuma kita jemaat GKU ini, khususnya jemaat Petra ini, kalau bisa jangan mati karena COVID lah. Penguburannya itu kurang terhormat. Dikuburkan itu kayak menguburkan apa gitu, kayak bukan menguburkan orang. Nah supaya itu jangan terjadi, mari kita terus mematuhi protokol kesehatan itu, baik di rumah maupun keluar rumah, entah di mana saja, mari kita mematuhi protokol kesehatan itu. Lalu yang kedua, sebagai GKUI patut kita bersyukur karena tahun 2021 ini GKUI sudah punya almanak. Dan tema yang saya bacakan tadi atau bacaan yang tadi itu dari almanak GKUI. Dan memang kalau menurut saya pribadi, kalau namanya sinode ya harus punya almanak. Kalau nggak punya almanak, namanya sinode kayaknya itu belum lengkap begitu. Masih sinodenya masih tanggung, masih kurang. Itu sudah kami rasakan, apalagi di Pondok Pucung ini, di Petra ini kan banyak pendeta di sini. Kami dulu sebelum Bu Mona ke Anugerah, kami ada 3 pendeta di Elsada itu. Pendeta Jonathan, saya dan pendeta Mona. Kalau pendeta Mona khotbah hari ini, saya tidak gereja, bisa yang dikhotbahkan sekarang saya khotbahkan 2 minggu yang akan datang, karena nggak ada patokannya, nggak ada juknisnya, nggak ada kesepakatan mana yang minggu ini, mana yang minggu yang akan datang. Nah sebaliknya begitu, kalau pendeta Jonathan yang khotbah hari ini, saya nggak ke gereja, bisa-bisa itu nanti awal bulan depan saya khotbahkan lagi. Nah yang menjadi pertanyaan, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran jemaat? Pasti jemaat bilang begini, loh itu kemarin baru dikhotbahkan, kok dikhotbahkan lagi? Nah ya kalau isinya sama, masih jemaat, oh berarti pendeta kita ini bagus. Lah kalau isinya nggak sama, umpamanya cara penjabarannya nggak sama, atau berbeda dikit lah nggak apa-apa. Tapi kalau perbedaannya jauh, terus jemaat mau bilang apa gitu? Jadi ya terus terang, kalau kami jemaat Elsada dari tahun 2017 kami sudah pakai almanak, walaupun yang kami pakai itu almanak Baki, buku almanak Kristen Indonesia yang dicetak oleh PGI. Dan terima kasih, setelah bergumul sekian lama, akhirnya GKU ini, sinode kita ini akhirnya punya almanak juga. Dan saya mengucapkan terima kasih dan sekaligus selamat tahun baru kepada semua jemaat Petra yang ada di rumah. Baru kali ini kita bertemu di dalam tahun 2021 ini, dan saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi adalah panggilan menjadi murid Kristus. Panggilan menjadi murid Kristus. Panggilan itu pasti datangnya dari luar diri kita. Namanya juga panggilan. Dipanggil dari luar diri kita. Pada waktu kita merespon panggilan itu, maka kita disebut terpanggil. Dan kita ini, apalagi kalau sudah disebut jemaat, ya kita ini sudah mengalami panggilan itu. Dan kita percaya kepada Yesus karena kita terpanggil oleh panggilan itu. Kalau murid Yesus ini dipanggil, ini bukan murid seperti yang kita terjemahkan sekarang. Yang disebut murid sekarang ini kan pokoknya pengikut Kristus, sudah murid saja itu gitu kan.
Ada lagi di atas murid itu, yaitu pelayan-pelayan para pendeta. Sebenarnya kita sendiri yang buat itu. Kalau murid-murid yang dipanggil ini, ya mereka juga murid, mereka juga pelayan, mereka juga hamba Tuhan, dan memang itu diberikan tugas kepada mereka. Dan murid ini tidak ada pensiunnya. Namanya murid, begitu dia terpanggil dan mau dipanggil menjadi murid, sampai mati dia terus menjadi murid, nggak ada pensiunnya. Lalu organisasi gereja membuat tahapan-tahapan yang tadi. Setiap orang percaya itu namanya murid. Di atas murid itu ada namanya pelayan, ada pendeta, ada pastor dan sebagainya. Secara organisasi inilah yang emeritus, inilah yang pensiun. Tapi kalau murid itu nggak ada pensiunnya itu. Sampai mati dia nggak ada pensiun. Ayat 16 dikatakan ketika Yesus sedang berjalan menusuri Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Jadi panggilan itu tidak melihat status. Penjala ikan pun dipanggil. Nah kita ini, jemaat Petra ini terdiri dari berbagai status. Saya ini anggota TNI, saya juga dipanggil menjadi murid. Waktu saya mungkin dipanggil dulu, saya ini Kristen keturunan termasuk ini. Karena nenek moyang saya Kristen, lalu saya lahir di dalam Kristen, lalu terus sampai sekarang menjadi Kristen. Tetapi boleh dipastikan, makanya di Protestan itu kan ada CD. Pada saat CD itulah sebenarnya secara pasti diyakinkan bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan. Baru saat itulah kita mengerti bahwa Yesus itu siapa bagi kita. Kalau pada waktu kita lahir memang nggak ngerti kita itu. Tetapi pada waktu kita dibaptis, pada saat itulah Roh Kudus berkuasa atas kita, dan terus Roh Kudus itu bertumbuh di dalam kita. Sehingga begitu kita masuk sekolah minggu, dan Roh Kudus itu jugalah yang menuntun kita terus mengembangkan iman kita dan pengertian kita kepada firman Tuhan itu. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi setelah dijadikan menjadi murid, itu statusnya dirubah menjadi yang lebih berguna bagi sesama manusia. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Kalau ikan dijala itu untuk mati. Tetapi kalau manusia dijala itu untuk hidup. Karena pada waktu kita menyatakan diri bahwa kita ini adalah murid Tuhan, maka janji hidup yang kekal itu ada bagi kita. Beda dengan ikan yang dijala itu. Makanya pada waktu Simon menjala ikan dijadikan menjadi penjala manusia supaya tugasnya itu semakin bermanfaat bagi orang banyak. Dan termasuk pekerjaan Simon adalah termasuk kita-kita ini, karena banyak sekali kesaksian Simon di dalam Alkitab ini. Nah coba umpamanya kalau panggilan ini terjadi bagi kita. Kalau Simon, kamu akan kujadikan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah kalau tentara mungkin kamu saya jadikan, kalau tentara itu kan dasar pemikiran tentara itu kan membunuh, karena dia dipersiapkan untuk membunuh musuh, kan begitu. Lah kalau umpamanya dibilang, woi tentara, kamu ikut saya, kamu akan kujadikan menjadi pembunuh iblis, bisa juga. Nah itu sebagai murid Tuhan gitu. Dan mungkin banyak lagi status-status yang lain yang pada waktu dipanggil menjadi murid dirubah statusnya menjadi berguna bagi sesamanya manusia, sama seperti Simon yang tadinya penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan pada waktu dia penjala ikan itu untuk mati, tetapi pada waktu dia menjadi penjala manusia, manusia itu untuk hidup. Lalu kita lihat di sini ayat 18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Rupa-rupanya Yesus memanggil murid itu tidak hanya iseng-iseng gitu. Dia juga memakai ketuhanannya melihat siapa yang pantas menjadi murid. Lalu begitu dia melihat mereka, begitu mereka dipanggil, mereka langsung ikut. Karena Yesus memanggil mereka bukan melihat apa statusnya,
bukan melihat ekonominya, bukan melihat latar belakang keluarganya, tetapi Yesus melihat bagaimana hatinya. Sehingga kita lihat di situ pada waktu mereka dipanggil nggak banyak alasan, langsung ditinggalkan dan mengikut Yesus. Mungkin kalau dibandingkan dengan kita, seandainya Yesus itu datang memanggil kita pada waktu kita sudah dewasa, yakin saya tidak seperti ini. Mungkin kita masih banyak alasan. Apalagi umpamanya seperti kisah Abraham itu, tinggalkanlah kampung halamanmu, pergi ke sana. Apalagi kita dipanggil seperti itu, kita ini banyak sekali alasan ini. Tetapi walaupun banyak alasan, kalau zaman sekarang yang penting menjadi murid lah gitu ya. Karena gampang-gampang susah sekarang ini menjadi murid ini, karena memang banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Kalau kita lihat sekarang di YouTube itu, dari berbagai status sudah banyak di situ. Kenapa ada ustadz jadi orang Kristen, jadi pendeta, jadi evangelis? Kenapa ada bapak-bapak kiai jadi bertobat dan sebagainya? Jadi panggilan itu mungkin mereka udah dari dulu, tapi sekarang baru oke-nya gitu. Mungkin mereka dari dulu sejak mereka kuliah itu, di tempat kuliah mereka sudah mengerti tentang Mesias, mereka sudah mengerti tentang Siratul Mustaqim, mereka sudah mengerti tentang Mesias, mereka sudah mengerti tentang Isa Al-Masih. Tetapi baru saat-saat ini atau akhir-akhir ini mereka baru menyadari dan betul-betul menyerahkan diri menjadi murid gitu. Bapak Ibu saudara-saudara, dari semua status menjadi murid bisa dipanggil oleh Tuhan, dan pada waktu panggilan itu kita respon, maka kita terpanggil untuk menjadi murid Tuhan. Tetapi menjadi murid Tuhan itu kan tidak hanya begitu saja. Coba kita umpamanya sekolah, kalau kita belajar sama satu guru, yang diinginkan guru itu kan kita mengerti apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh guru itu kepada muridnya. Guru itu berharap murid itu bisa seperti yang diajarkan itu gitu. Sama seperti kita ini adalah murid Tuhan Yesus, dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu kepada kita, Yesus sangat berharap kita bisa melakukan ajaran itu di dalam kehidupan kita. Nah, terus apa yang kita harus lakukan sebagai murid? Di dalam nas pembimbing dikatakan tadi di Yesaya 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberi kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi yang diinginkan melalui firman Tuhan ini sebenarnya hanya 3 atau 4. Yang pertama, berkata-kata tentang Tuhan dalam kesaksian, berkata-kata tentang Tuhan dalam kesaksian kita. Ya maksudnya di situ namanya juga kesaksian Tuhan, ya perkataan-perkataan yang baik lah itu, perkataan-perkataan yang lemah lembut lah itu, perkataan-perkataan yang memberkati lah itu. Tidak ada namanya bersaksi bagi Tuhan itu sumpah serapah yang keluar. Tidak ada namanya bersaksi tentang Tuhan itu menjelek-jelekkan orang dan sesama, enggak ada itu. Enggak ada namanya bersaksi tentang Tuhan menjelek-jelekkan pemerintah, enggak ada itu. Tetapi namanya bersaksi tentang Tuhan, ya kata-kata yang bagus, kata-kata yang damai, kata-kata yang menyenangkan orang lain, kata-kata yang benar, kan begitu. Bersaksi dan berkata-kata tentang Tuhan. Lalu yang kedua, memberi penghiburan untuk kekuatan bagi yang lemah lesu. Nah, beberapa hari yang lalu kan dari jemaat kita juga ada yang berduka. Nah, kita sebagai murid ini dipakai untuk memberikan kata-kata penghiburan itu dan untuk menguatkan keluarga yang berduka ini. Jadi kita dipakai semua untuk memberikan penghiburan. Ya paling tidak ya sabar ya Pak, sabar ya adik, sabar ya saudaraku. Memang ya namanya kematian itu hukum Tuhan, kita tidak bisa mengatur Tuhan. Kalau Tuhan sudah menghendaki ya semacam itulah.
kiranya Tuhanlah yang menghiburkan. Pasti ada rencana Tuhan yang terbaik. Kalau orang Batak mengatakan hotang ni bebe-bebe, hotang ni pulos-pulos, una kamu madele ala gudanggo tudus-tudus, itu kalau orang Batak itu maksudnya di situ. Dalam bahasa Indonesianya, penderitaan apapun yang kita derita, masih ada orang yang lebih menderita dari kita gitu. Jadi sehebat apapun penderitaan kita yang sekarang ini, masih ada orang lebih menderita dari kita. Dan muara penderitaan itu diarahkan kepada penderitaan Kristus, karena tidak ada orang lebih menderita dari Kristus. Jadi muaranya ke situ. Itu tidak hanya perumpamaan orang Batak yang hanya sampai di seputar manusia saja. Justru itu penderitaan itu diarahkan kepada penderitaan Kristus yang tiada tara. Tidak ada yang semenderita Yesus, manusia yang ada hidup di bumi ini gitu. Jadi kita dipakai untuk menghiburkan dan memberikan kekuatan. Lalu yang ketiga dikatakan namanya menjadi murid, selalu dipertajam kita dengan membaca firman. Ya, kalau di Yesaya dikatakan tadi setiap pagi. Kalau setiap pagi di kota Jakarta ini agak sulit. Kalau saya bangun jam 4, berangkat dari rumah itu ke kantor bisa 4:30 atau jam 5 kurang seperempat. Terlambat sedikit, jam 7 nggak nyampe di kantor. Akhirnya ya begitu berangkat pagi dari rumah, nyampe di kantor kira-kira kalau berangkat itu 4:30 bisa nyampe jam 6 atau jam 6 lewat di kantor. Lalu di kantorlah kita membaca firman Tuhan, kan begitu. Jadi yang dimaksud di sini tidak mesti membaca firman Tuhan itu di rumah, di mana saja juga bisa gitu. Tetapi memang sebagai murid dipertajam pendengaran kita akan firman Tuhan dengan membaca firman Tuhan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, ketiga hal inilah yang ditekankan kepada kita sebagai murid, bahwa sebagai murid harus kita dimampukan dan mampu untuk bersaksi, untuk berkata-kata tentang Tuhan. Dan yang kedua, kita juga diperlengkapi untuk memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang letih lesu. Dan yang ketiga, sebagai murid kita juga diperlengkapi dengan firman Tuhan dan suara Tuhan, yaitu kita diharapkan membaca firman setiap hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjalani tahun 2021 ini, mari kita bertekad semakin benar dan semakin layak di hadapan Tuhan dengan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Kita dimampukan untuk bersaksi dan berkata-kata. Kita dimampukan untuk memberikan penghiburan dan kekuatan. Dan kita terus memperlengkapi hidup kita dengan suara Tuhan, dengan membaca firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sebagai panggilan menjadi murid Kristus. Kita sudah diberikan tugas dan kita kiranya diperlengkapi di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Untuk meresponin kebenaran firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari NKB nomor 188 ayat 1 dan 3, tiap langkahku. Diatur oleh Tuhan dan
Jemaat, persilakan duduk kembali. Terima kasih Bapa di surga atas firman yang sudah kami dengar. Meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami, serta mampukan kami merenungkannya, terlebih melakukannya, supaya sebagai murid Tuhan, sebagai murid Kristus yang sudah dipanggil, kami diberi tugas menjadi saksi-Mu untuk berkata-kata tentang Tuhan. Kami diberi tugas untuk memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka-mereka yang letih lesu. Dan kami juga diharapkan dapat mempertajam pendengaran kami dengan suara Tuhan, dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Ya Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan jadikan firman-Mu berkuasa atas kehidupan kami, serta tuntun kami, topang kami, berikan kekuatan kepada kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa syafaat ini kami berdoa kepada-Mu untuk menyerahkan seluruh pelayan Tuhan pada hari ini. Layakkan pelayanan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang kami layani. Demikian juga jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Tuhan sudah berfirman melalui hamba-Mu. Tuhan sudah memberkati mereka melalui firman-Mu. Kiranya Engkau juga melimpahkan segala berkat-Mu di dalam kehidupan mereka, baik itu berkat rohani, jasmani, dan materi, serta mampukan kami semua untuk mengucap syukur atas segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk menyerahkan seluruh pelayan, gembala sidang, dan para komisi-komisi, para majelis di jemaat Petra ini. Tuhan menganugerahkan kesehatan jasmani dan rohani, akal budi hikmat, serta iman yang teguh. Mampukan mereka untuk terus menggembalakan jemaat ini ke arah yang lebih baik dan lebih berkenan kepada Tuhan. Kami juga berdoa apabila ada jemaat yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Kuasa-Mu melampaui segala kuasa yang ada. Kuasa penyakit pun takluk di bawah kuasa-Mu. Oleh sebab itu, kami menyerahkan mereka yang sakit kepada-Mu. Engkaulah yang menjamah mereka untuk mengangkat penyakit mereka. Secara khusus kami berdoa untuk menyerahkan keluarga Bapak Sagala yang sedang dalam pemulihan. Kiranya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan mereka dari penyakit yang dideritanya, serta Tuhanlah yang menghiburkan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk program kerja dari gereja ini. Tuhan kiranya memberkati jemaat, para pelayan untuk melaksanakan dan melakukan program kerja itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Sinode GKUI. Kiranya Tuhan memberkati sinode kami, memberkati para pengurus sinode, supaya dengan kepemimpinan pengurus sinode dapat membawa Sinode GKUI ini ke arah yang lebih baik dan ke arah yang lebih berkenan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk lingkungan di tempat ini. Anugerahkan hati yang damai, supaya jemaat gereja dan jemaat lingkungan dapat menyatukan hati mendatangkan damai sejahtera di lingkungan ini. Kami juga berdoa untuk menyerahkan pemerintah dan bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhanlah memberkati bangsa ini. Tuhan memberkati tanah air kami ini,
supaya dimanapun anak-anak Tuhan berada, mereka merasakan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Mereka dimampukan untuk mengucap syukur kepadamu atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk menyerahkan pemerintah di dalam melaksanakan tugas sebagai amanat rakyat. Anugerahkan kekuatan, anugerahkan akal budi hikmat, anugerahkan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan tugas itu untuk kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat, khususnya di dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di negara kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat untuk mencarikan jalan keluar, dan Tuhanlah yang turun tangan untuk menyelesaikan problem COVID-19 yang sedang berlangsung ini. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami, dan kami memohon Tuhan mengabulkannya, karena kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan, sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 148. Terima kasih ya Tuhanku. Ya Tuhanku, atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua itu saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Tiba saatnya di penghujung ibadah kita menerima doa berkat melalui hambanya. Sebelum kita menerima doa berkat, kita kembali memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri mana. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang penuh ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Kemana juga ku mengikutnya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu. Camkan dan lakukan firman Tuhan yang saudara dengar, serta arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.